Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hutang jangka panjang. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Karakter liabilitas. Liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, liabilitas jangka pendek versus jangka panjang. Menurut PSAK 1, Revisi 2013, penyajian laporan keuangan. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah penyelesaian pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang adalah utang obligasi, wesel bayar, liabilitas sewa, liabilitas pensiun, liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas keuangan versus instrumen ekuitas. Yang membedakan klasifikasi antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah substansi dari perjanjian kontraktual instrumen keuangan terkait. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen tersebut dikatakan instrumen ekuitas jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual, dan yang kedua, instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Selanjutnya mengenai penerbitan obligasi. Harga wajar liabilitas atau harga jual dapat berbeda dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang dijanjikan akan dibayarkan oleh penerbit liabilitas pada saat liabilitas tersebut jatuh tempo. Terdapat beberapa perbedaan yang timbul apabila tingkat suku bunga efektif berbeda dengan tingkat suku bunga kupon. Antara lain, jika tingkat suku bunga efektif lebih kecil dari tingkat bunga kupon, maka liabilitas dijual pada harga premium. Jika tingkat suku bunga efektif sama dengan tingkat bunga kupon, maka liabilitas dijual pada nilai nominal. Dan jika tingkat suku bunga efektif lebih besar dari tingkat bunga kupon, maka liabilitas dijual pada harga diskon. Selanjutnya, penerbitan wesel bayar. Yang pertama, penerbitan secara tunai. Nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Tingkat bunga yang akan digunakan untuk perhitungan amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan nilai kini dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima saat ini. Yang kedua, penerbitan secara non-tunai. Dalam hal ini, entitas dapat menerima barang atau jasa dari penerbitan wesel bayar. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar, mana yang lebih baik untuk digunakan. Jika nilai tersebut berbeda dengan nilai nominal wesel bayar, maka entitas mencatat diskonto atau premium. Penerbitan secara tunai dan hak tertentu. Ada kalanya entitas menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Sebagai kompensasi dari tingkat bunga tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli wesel bayar. Misalnya, entitas setuju untuk menjual barang dagangan ke pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga jual normal barang tersebut. Entitas harus mengakui selisih atau diskonto antara kas yang diterima dan nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar sebagai pendapatan diterima di muka. Instrumen keuangan menjemuk. Instrumen keuangan menjemuk adalah instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kedua komponen tersebut harus dipisahkan berdasarkan substansinya pada tanggal instrumen tersebut diterbitkan. Contohnya adalah obligasi konversi. Menerbitkan obligasi konversi secara substansi sama dengan menerbitkan obligasi non-konversi dan opsi untuk membeli saham.
Untuk memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen utang dan ekuitas, maka nilai wajar dari instrumen tersebut utang yang sama, namun tidak mempunyai fitur konversi digunakan untuk mengukur elemen liabilitas, sedangkan elemen ekuitas dinilai sebesar selisih antara nilai wajar obligasi konversi dan nilai yang dialokasikan ke elemen liabilitas tersebut. Pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran liabilitas jangka panjang setelah pengakuan awal adalah menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan atau mengeluarkan dari laporan posisi keuangan liabilitas keuangan jika kewajiban yang ditetapkan adalah kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa. Penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagai liabilitas keuangan baik keseluruhan maupun sebagai dihentikan pengakuannya jika debitur melepaskan liabilitas tersebut atau bagian darinya dengan membayar kreditur baik menggunakan aset keuangan, barang atau jasa lainnya. Pertukaran dan modifikasi persyaratan utang. Apabila terjadi pertukaran instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Selisih antara liabilitas keuangan tercatat dan jumlah yang dibayarkan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Revisi substansi kontrak harus memenuhi perubahan syarat yang signifikan dengan perbedaan minimal 10% dari nilai kini arus kas yang didiskonto. Penyajian dan pengungkapan. Liabilitas jangka panjang yang dibahas di bab ini adalah liabilitas yang termasuk dalam liabilitas keuangan PSAK 60 instrumen keuangan. Pengungkapan mengatur dan rinci persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah 1. Menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. 2. Nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. 3. Mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. 4. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa tempo kontraktual. Kemudian lanjut dengan contoh soal. Di sini ada PT Delta Obligasi dengan nilai nominal senilai 500 juta rupiah pada tanggal 1 Februari 2015. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat bunga kupon 7%. Harga jual obligasi tersebut adalah 490 juta rupiah. Ditambah bunga akrual. Berapa total kas yang diterima PT Delta pada tanggal penerbitan obligasi tersebut? Diketahui pada tanggal 1 Februari 2015 menerbitkan obligasi nilai nominal senilai 500 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2015. Jangka waktu 10 tahun, bunga kupon 7%. Kemudian harga jual obligasi senilai 490 juta rupiah ditambah bunga akrual. Ditanya berapa total kas yang diterima? Nah, kemudian penyelesaiannya. Bunga 7% dikali 500 juta, yaitu 35 juta per tahun. Beban bunganya dihitung dari 1 Januari sampai 2 Februari, yaitu 500 juta dikali 7% dikali 1 per 12 bulan sama dengan 2.916.667. Kemudian diskon obligasinya 500 juta dikurang 490 juta, totalnya 10 juta. Maka jurnalnya kas di sebelah debit sebesar 492.916.667 dan diskon obligasi di sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian di sebelah kredit utang obligasi sebesar 500 juta dan beban bunga obligasi di sebelah kredit sebesar 2.916.667. Dari pemaparan materi, kesimpulannya liabilitas merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan dapat diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengakuan awal dan pengukuran liabilitas melibatkan berbagai metode seperti penerbitan obligasi atau wesel bayar dengan pertimbangan harga jual, tingkat suku bunga, dan nilai wajar. Setelah diakui, liabilitas jangka panjang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Sementara penghentian pengakuan dapat terjadi jika kewajiban dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Penyajian dan pengungkapan liabilitas jangka panjang dalam laporan keuangan membutuhkan informasi yang memadai untuk rekonsiliasi dan analisis jatuh tempo. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.